Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan masuk pada mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan beberapa materi. Langsung saja saya akan memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep belajar. Belajar merupakan proses usaha seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalamannya. Maksudnya di sini adalah belajar sebagai suatu proses sehingga suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Apabila terjadi perubahan perilaku pada suatu organisme yang diakibatkan oleh kematangan, bukan merupakan pembelajaran atau bukan merupakan belajar. Perubahan dalam sifat-sifat fisik, misalnya berat dan tinggi badan, itu bukanlah termaksud belajar. Ya, beberapa ahli menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi atau memperkuat perilaku melalui pengalaman. Ya, hal ini menunjukkan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar itu tidak sekedar mengingat suatu atau sesuatu hal, tetapi mengalami. Ya, hasil belajar pada diri peserta didik atau anak itu sendiri ya ditujukan dengan adanya perubahan perilaku. Berikutnya adalah belajar merupakan perubahan dalam kemampuan manusia yang berlangsung selama jangka waktu tertentu. Ya, ini bisa dijelaskan dengan ya ada tiga hal yang harus diperhatikan pada makna belajar itu sendiri, yakni perubahan, proses, serta berdasarkan dari kematangan. Oke, proses belajar yang terjadi pada seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kematangannya. Seseorang dikatakan belajar jika terjadi perubahan pada dirinya. Ya, belajar itu sendiri mengacu pada dua prinsip ya. Yang pertama yaitu perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif dan kemudian diperoleh dengan menghubungkan informasi yang disimpan yang telah diperoleh sebelumnya. Oke, seseorang yang belajar berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif sehingga perubahan tidak hanya terjadi di lingkungannya tetapi juga dalam diri orang itu sendiri. Kegiatan belajar itu sering dikaitkan dengan kegiatan mengajar. Jadi biasa disebut belajar mengajar. Adanya kaitan tersebut mengakibatkan keduanya sulit dipisahkan. Seringkali istilah yang tadi saya sebut belajar mengajar diucapkan menyatu. Ya, kegiatan ini memang saling terkait. Namun setiap kegiatan belajar, orang yang mengajar tidak harus selalu ada. Ya, kegiatan belajar bisa berlangsung meskipun tanpa ada kegiatan mengajar. Begitu pula sebaliknya. Kegiatan mengajar tak selalu menghasilkan kegiatan belajar. Contohnya ya, ketika guru menyampaikan pelajaran, maka terjadi kegiatan mengajar. Namun kegiatan tersebut tidak menjamin terjadinya kegiatan belajar untuk setiap siswa. Ya, kegiatan mengajar disebut berhasil
hanya kala ketika mengakibatkan atau menghasilkan kegiatan belajar pada diri anak atau peserta didik. Ya, dengan kata lain, mengajar merupakan usaha menciptakan kondisi agar kegiatan belajar terjadi. Ya, saat ini kita lebih mengenal istilah pembelajaran. Nah, pembelajaran lebih menggambarkan upaya guru agar pada anak didik dapat melakukan aktivitas belajar. Ya, kegiatan pembelajaran tak mempunyai arti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada anak didik tersebut. Ya, kegiatan belajar dapat berhasil jika pembelajar, yaitu anak didik sendiri, aktif dalam mengalami sendiri proses belajarnya. Seperti itu. Ya, proses belajar berlangsung dalam 3 tahapan ya. Ini tahap yang pertama, tahap pemerolehan informasi. Maksudnya di sini adalah tahap dasar atau tahap mendasar. Seseorang menerima informasi yang merupakan stimulus dan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk memberikan respon untuk memperoleh pemahaman baru atau perilaku baru. Yang kedua itu adalah tahap penyimpanan informasi, di mana seseorang menyimpan pemahaman baru dan perilaku baru yang telah diterima dalam memorinya. Ada memori jangka pendek, ada juga memori jangka panjang. Dan yang terakhir adalah tahap memperoleh kembali informasi. Ya, di mana tahapan ini merupakan peristiwa mengungkapkan kembali informasi dan pemahaman yang telah diperoleh. Apabila seseorang itu mendapatkan masalah atau kesulitan yang berkaitan dengan materi yang telah diperoleh, akan segera memanfaatkan dan mengaktifkan kembali fungsi sistem memorinya untuk mencari solusi serta memecahkan masalah itu sendiri. Dalam pembelajaran juga ada 3 tahap pemahaman. Yang pertama adalah enaktif. Contohnya ya dalam hal ini peserta didik atau anak memahami materi atau realita melalui tindakan. Jadi enaktif ini adalah perihal tindakan. Ya, contohnya ya, pensil dipahami anak sebagai benda untuk menulis. Ya, anak belajar dengan menghadapi materi yang bersifat fisik. Yang kedua adalah ikonik. Ya, pada tahap ini anak dapat memahami materi dengan cara menggambarkan. Ya, anak belajar dengan menghadapi materi dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir adalah simbol. Ya, pada tahap ini peserta didik belajar menggunakan simbol atau bahasa. Ya, anak belajar suatu materi dalam bentuk bahasa. Jadi ada 3 ya. Yang pertama melalui fisik atau yang bersifat fisik, berikutnya dalam bentuk gambar, dan yang terakhir dalam bentuk verbal, bahasa. Nah, di sini ada variabel-variabel pembelajaran dikelompokkan menjadi tiga dalam taksonomi belajar. Yang pertama adalah kondisi pembelajaran.
Maksudnya adalah faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil belajar. Ya, kondisi pembelajaran itu terkoneksi dengan metode pembelajaran dan sejatinya tidak bisa dimanipulasi. Ya, lain halnya dengan metode pembelajaran yang berarti beragam teknik untuk memperoleh hasil pembelajaran yang berbeda juga. Ya, variabel kondisi pembelajaran itu terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah tujuan dan karakteristik bidang studi. Maksudnya yaitu pernyataan tentang hasil pembelajaran apa yang diharapkan. Ya, tujuan ini bisa sangat umum, sangat khusus atau di mana saja dalam eh, kontinum umum ke khusus. Ya, tujuan pembelajaran perlu ditetapkan di awal. Perlu ditetapkan di awal. Lalu selanjutnya berbagai upaya belajar mengajar diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke. Ya, tujuan pembelajaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan dan berguna sekali dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Oke, berikutnya adalah yang kedua adalah atau yang B, kendala dan karakteristik bidang studi. Ya, kendalanya adalah keterbatasan waktu, media, personalia, serta uang itu sendiri. Ya, guru sering menghadapi kendala ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, kendala dan karakteristik bidang studi dihipotesiskan memiliki pengaruh utama pada pemilihan strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, maksudnya sini sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, ya guru harus dapat mengidentifikasi berbagai aspek pembelajaran. Ya, kendala yang umum dihadapi guru adalah faktor keuangan atau dana itu sendiri. Ya, tuntutan terhadap guru untuk menggunakan media dalam pembelajaran terkadang tidak diimbangi sih ya dengan penyediaan fasilitas oleh pihak guru. Ya, untuk mengatasi kendala itu, maka media yang digunakan tidak harus mahal. Yang penting media tersebut dapat menghantarkan siswa pada tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang C itu adalah karakteristik peserta didik. Hmm, yang dimaksud ini adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimilikinya. Ya, karakteristik peserta didik itu akan berpengaruh dalam pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Oke, yang kedua adalah metode. Yang pertama tadi kan kondisi, yang kedua itu metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Ya, banyak alternatif metode pembelajaran dapat dipilih guru dengan mempertimbangkan kondisi kelas dan memperhatikan dengan seksama berbagai aspek pendukung. Oke.
Ya, apabila guru dapat menerapkan metode dengan tepat, maka pembelajaran yang berlangsung akan mendapatkan beberapa manfaat. Ya, contohnya atau beberapa manfaat tersebut, yang pertama, mengarahkan proses pelajaran atau mengarahkan proses pembelajaran pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, menghilangkan dinding pemisah guru dan siswa. Yang ketiga, menggali dan memanfaatkan potensi siswa secara optimal. Yang keempat itu menjalin kemitraan antara guru dan siswa. Yang kelima, mempermudah penyerapan informasi. Yang keenam, suasana menyenangkan. Yang ketujuh itu memberikan kesempatan siswa untuk belajar secara optimal. Ya, pembelajaran yang optimal dapat diciptakan oleh guru dengan memfasilitasi siswa untuk memiliki aktivitas pengalaman. Oke, berikutnya adalah hasil. Yang hasil, ya. Yang pertama tadi kondisi, yang kedua metode, yang ketiga adalah hasil itu sendiri. Ya, hasil itu merupakan semua efek yang dapat digunakan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda, dapat berupa hasil nyata atau uh, actual outcome serta hasil yang diinginkan atau desired outcomes. Ya, actual outcomes itu ya hasil nyata yang dicapai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi tertentu. Ya, sedangkan desired outcomes merupakan ya tujuan yang ingin dicapai yang sering mempengaruhi keputusan perancang pembelajaran dalam melakukan pilihan metode yang sebaiknya digunakan. Ya, hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan dengan cara yang sama. Pada tingkat yang amat umum, hasil pengajaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, keefektifan. Maksudnya adalah efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Jadi ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan, ya. Ya, misalnya keefektifan mengajar dalam proses interaksi belajar yang baik adalah segala daya upaya guru untuk membantu para siswa bisa belajar dengan baik. Ya, untuk mengetahui keefektifan mengajar dengan memberikan tes. Ya, hasil tes dapat dipakai untuk mengevaluasi berbagai aspek proses pengajaran. Ya, keefektifan pembelajaran juga biasanya diukur dengan tingkat capaian peserta didik. Ya, ada 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk mendeskripsikan keefektifan pembelajaran. Yang pertama, kecermatan penguasaan perilaku yang dipengaruhi atau sering disebut dengan tingkat kesalahan. Yang kedua itu kecepatan untuk kerja, dan ketiga itu tingkat alih belajar, dan yang keempat itu tingkat retensi dari apa yang dipelajari. Ya, setelah keefektifan ada efisiensi. Ya, efisiensi yaitu pengoptimalan sumber daya dengan prinsip utama, yaitu paling mudah mengerjakan, biaya paling murah, waktunya singkat, beban paling ringan,
dan jarak yang terpendek. Ya, efisiensi itu menggambarkan perbandingan terbaik antara usaha dan hasil. Ya, melakukan efisiensi bermakna bahwa kita melakukan kegiatan dengan benar, tepat, akurat, dan mampu membandingkan antara besaran input dan output. Ya, efisiensi dalam konteks belajar berarti mempersingkat waktu belajar, meningkatkan kemampuan guru, mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas belajar mengajar, dan hasil belajar. Yang berikutnya adalah daya tarik. Ya, daya tarik. Daya tarik pembelajaran itu berfokus pada dorongan belajar terkait dengan faktor fisiologis dan faktor psikologis. Ya, daya menjadi penggerak dari dalam diri siswa atau anak didik untuk beraktivitas dalam rangka mencapai suatu tujuan. Ya, daya tarik yang bersifat non-intelektual secara khas menumbuhkan gairah, rasa senang, dan semangat belajar. Itu siswa ya dengan daya tarik kuat itu akan memiliki energi yang lebih untuk belajar. Oke, kita masuk pada materi teori belajar. Kita masuk pada materi teori belajar, di mana dalam suatu proses pembelajaran di kelas, guru dalam membimbing peserta didik seringkali diawali dengan memberikan rangsangan atau stimulus tertentu yang mengharapkan adanya respon yang sesuai dengan yang diharapkan timbul pada diri peserta didik itu sendiri. Ya. Namun ada kalanya beberapa peserta didik mampu memberikan respon yang sesuai yang diharapkan oleh guru. Namun di pihak lain ada beberapa peserta didik itu ya tidak mampu memberikan respon yang sesuai dengan harapan guru, atau ya respon yang salah. Oke. Ya, berdasarkan fasilitas, peserta didik diharapkan dapat mengkonstruk sebuah pengetahuan secara mandiri. Secara mandiri. Ya, tentu kondisi pembelajaran seperti ini akan memberikan hasil, yaitu beberapa peserta didik mungkin mampu memperoleh pengetahuan dengan mengkonstruk secara mandiri. Ya, namun ada beberapa peserta didik itu yang kurang mampu memperoleh pengetahuan karena mereka membutuhkan bantuan dari orang lain yang mampu. Ya, misalnya adalah teman atau guru itu sendiri. Ya, berikutnya eh, teori belajar itu dalam materi saya terbagi jadi dua, yaitu teori belajar behavioristik serta teori belajar konstruktivis. Nah, kita bahas tentang behavioristik. Yang pertama, konsep belajar dalam behavioristik. Oke, belajar merupakan ciri khas manusia yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya. Ya, belajar dilakukan manusia berlangsung seumur hidup. Pembelajar atau pelajar itu sendiri ya syarat utama adanya proses belajar. Ya, tanpa adanya pembelajar ya tidak mungkin proses belajar akan terlaksana. Ya. Teori behavioristik berpandangan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat dari interaksi antara stimulus, dalam hal ini rangsangan, dengan respon itu sendiri, yaitu perilaku reaktif. Ya. Perubahan tingkah laku harus dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret.
Ya, manusia itu bersifat mekanistik, yaitu merespon terhadap lingkungan dengan kontrol yang terbatas dan mempunyai peran yang sedikit terhadap dirinya sendiri. Ya, perilaku individu timbul setelah manusia mengalami kontak dengan stimulus berupa alam dan lingkungan sosial budayanya dalam proses pendidikan. Ya, berikutnya adalah teori belajar behavioristik. Ya, teori belajar behavioristik memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama mementingkan faktor lingkungan, yang kedua perkembangan tingkah laku seseorang itu tergantung pada belajarnya, yang ketiga menekankan tingkah laku yang tampak melalui penggunaan metode objektif, yang keempat menekankan pada faktor bagian atau elemen-elemen yang dan elemen-elemen tapi tidak secara keseluruhan. Yang kelima sifatnya mekanis atau mementingkan reaksi dan mekanisme refleks dan kebiasaan-kebiasaan. Dan yang terakhir yang keenam mementingkan masa lalu atau bertinjauan historis. Maksudnya itu segala tingkah lakunya terbentuk karena pengalaman dan latihan. Faktor lain yang dianggap penting adalah faktor penguatan, reinforcement, yaitu apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Ya, bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Jika kurang, pasti uh, akan uh, tidak kuat untuk responnya. Ya, berikutnya adalah ada teori-teori pendukung behavioristik. Ya, misalnya ada pertama teori klasikal conditioning itu dari Pavlov. Yang kedua itu teori koneksionisme dari Thorndike. Yang ketiga itu teori conditioning Watson. Yang keempat itu teori behavioral Clarke. Yang kelima itu teori conditioning Guthrie. Dan yang terakhir adalah teori operant conditioning dari Skinner. Oke, adapun penerapan teori belajar. Ya, adapun penerapan teori belajar dalam pembelajaran itu teori behavioristik sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan pendidikan dan pembelajaran hingga saat ini. Ya, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sehingga sebagai hasil belajar. Oke, aplikasi dari teori ini, ya aplikasi dari teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran ya tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi, terus karakteristik pembelajar itu sendiri, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Ya, peserta didik dianggap sebagai objek yang pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik itu sendiri. Ya, teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur, rapi dan beraturan. Ya, ya orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Ya, itu maksudnya ya.
Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar. Ya, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Ya, kegagalan atau ketidakmampuan dalam menambah pengetahuan ya dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar itu sendiri atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Dalam hal ini adalah reward dan punishment. Ya. Berikutnya kita masuk pada teori belajar konstruktivistik. Yang pertama adalah konsep belajar dalam teori konstruktivistik. Ya, teori konstruktivistik memandang belajar adalah suatu aktivitas yang berlangsung secara interaktif antara faktor internal pada diri pembelajar itu sendiri dengan faktor eksternal atau dari lingkungannya. Gitu ya. Ya, pengetahuan itu adalah suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Ya, belajar merupakan suatu aktivitas yang berlangsung secara interaktif antara faktor internal pada diri pembelajar dengan faktor eksternal. Ya, sehingga mengajar itu bukanlah kegiatan yang memindahkan pengetahuan dari guru ke murid, melainkan kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Ya, ya belajar itu lebih diarahkan pada experimental learning, yaitu belajar berdasarkan pengalaman konkret. Contohnya di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas, yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide untuk pengembangan konsep. Ya, aspek-aspek yang terdapat dalam pembelajaran konstruktivistik itu contohnya adaptasi, konsep pada lingkungan, atau adaptation and the concept of environment. Ya, aspek tersebut dapat diartikan sebagai adaptasi terhadap lingkungan yang ditentukan melalui dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Ya, teori konstruktivistik berpandangan bahwa pengetahuan adalah konstruksi, produk atau bentuk jadi dari skemata sesuatu yang dikenal seseorang. Ya, pengetahuan tidak dapat diberikan dari guru kepada peserta didik karena pada dasarnya setiap peserta didik memiliki skema. Skema itu artinya tunggal atau skemata jamak. Ya, pengetahuan terbentuk melalui proses kognitif, yaitu bentukan skema baru sebagai hasil penyeimbangan asimilasi dan akomodasi. Jadi ya belajar itu sendiri berarti aktif, terus menerus, dan sedikit demi sedikit membangun pengetahuan. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tadi saya awali tidak dengan salam, dan kali ini saya harus mengakhirinya dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.